Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua boleh excited untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Saudara. Mari malam hari ini saya ajak kita semua untuk kita boleh bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita mau sama-sama satukan hati kita sebelum kita akan masuk pujian penyembahan kita malam hari ini. Saya ajak kita semua untuk kita boleh berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Buat satu lagi kesempatan kami boleh ada Tuhan. Walaupun secara online Tuhan malam hari ini. Tapi izinkan setiap kami boleh rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Biar kami minta Tuhan, Engkau cengkeram setiap kami dengan hadirat-Mu. Di setiap rumah-rumah, kamar-kamar Tuhan dimanapun kami boleh lakukan ibadah kami Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Dan kami siap Tuhan untuk kami boleh berikan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan satu fokus kami cuma buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kehidupan kami Tuhan. Biar kamu sama-sama bawa pujian penyembahan kami malam hari ini. Apapun kondisi kami Tuhan. Pekerjaan kami, studi kami Tuhan. Kami mau tanggalkan semuanya Tuhan. Dan kami mau cuma fokus sembah Engkau Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saja kita semua untuk kita sembah Tuhan Bapak Saudara. Mari kita sama-sama naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kehidupan kami Tuhan. Penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap hati yang haus akan Engkau Tuhan. Setiap jiwa yang merindukan Engkau Tuhan. Kami sembah nama-Mu. Kami sembah Engkau Yesus. Oh, kami tinggikan Engkau. Kami sembah nama-Mu Tuhan Yesus. Oh, kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami tinggikan Engkau Yesus. Oh, mari sembah Dia Bapak Saudara. Mari sembah Dia malam hari ini. Mari tanggalkan segala beban-Mu Bapak Saudara. Mari sembah Dia. Shikirala barala 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 baya syanta karala barala. Shikirala barala 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 barala. Penuhi kami Tuhan hari ini. Penuhi kami Tuhan, jamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Jamah setiap kami malam hari ini Tuhan Yesus. Shikirala barala baya syanta karala barala barala barala. Ora karala barala 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 baya syanta karala barala barala. Kirala baya syanta karala barala 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 baya. Shikirala barala barala baya syanta karala barala. Shikirala barala 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 barala. Kami naikkan mezbah bagi Engkau Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami buat Engkau Tuhan Yesus. Shikirala barala barala baya syanta karala barala barala. Layakkan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Shikirala barala barala baya syanta karala barala barala. Shikirala barala barala baya syanta karala bo. Kina maya syanta rarabaya syanta rarabo. Kirala barala barala baya syanta karala barala 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 barala. Shikirala barala 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 barala. Shikirala barala baya syanta karala barala 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 barala. Shikirala barala 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 barala. Mari terus naikkan penyembahan buat Tuhan malam hari ini. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Mari naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Mari naikkan sembahmu buat Tuhan. Shikirala barala 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 baya syanta karala barala. Ora karala baya syanta karala barala. Shikirala barala 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 barala.
Shikira la ya shanta kara la ya. Shikira la Shikira la Bersemayamlah Tuhan. Bertatalah Tuhan. Atas pujian penyembahan kami malam hari ini Tuhan. Sempurnakan setiap kami. Layakkan setiap kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya persilakan kita kembali duduk Bapak Saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari dengan senang hatimu katakan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Mari sama-sama nyatakan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bersama-sama malam hari ini nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan ya Tuhan. Berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Bersama-sama nyatakan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari dengan penuh kerinduan kita sama-sama katakan. Yesus Tuhan atas segala Allah, dimuliakan. Berikan Roh Kudus-Nya. Bersama-sama nyatakan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa
kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Katakan datanglah sekarang, datanglah sekarang. Penuhi setiap kami yang rindukan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dengan lembut katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu, ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Dengan segenap hatimu nyatakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba. Mari sambil angkat tangan kita katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa, ya Tuhan. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi setiap kami. Urapi kami sekarang ini dengan api. Setiap engkau yang haus akan Dia, katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Urapi kami dengan api. Bersama-sama katakan, ya Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu, ya Roh Kudus, Roh, penuhi hamba-Mu. Mari lebih lagi sama-sama nyatakan, ya Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ya Roh Kudus, Roh, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi hamba-Mu. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi nyatakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi setiap kami, oh dengan api. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami
sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari sama-sama sambil berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyatakan, datanglah sekarang, penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi kami sekarang ini dengan api. Satu kali lagi bersama-sama nyatakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. bersama-sama kita sembah Tuhan. Ora karalabaya syanta karalabaralaba. Beri kami belas kasihan-Mu Tuhan. Berikan kami belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Setiap kami yang rindukan Engkau, lawat kami Tuhan malam hari ini. Lawat setiap kami Tuhan. Ora karalab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 ar. Shikiralabaya syanta karalabaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikiralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikiralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikiralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Oh, mari terus kita sembah Tuhan. Shikiralabaralabaya syanta karalabaralabaralabaralabar. Kuasa-Mu Tuhan, lawat setiap kami Tuhan malam hari ini. Lawat setiap kami Tuhan Yesus. Shikiralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Ora karalabaralabaya syanta karalabaralabaralabar. Shikiralabaya syanta karalabaralabaralabar. Ora karalabaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikiralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikiralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikiralabaralabaralabaralabaralabar. Ora karalabaya syanta karalabar. Shikiralabaralabaralabaralabar. Jamah setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami ini hamba-Mu Tuhan. Penuhi hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Shikiralabaralabaya syandakaralabaralaba. Shikiralabaralabaralabaralabaralabaralabaya. Kiralabaralabaralabaralabaya syandakaralabaralabaralabar. Ora karalabaralabaralabaralabaralabar. Shikiralabaralabaralabaya. God here and now be lifted up, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours.
Mari sama-sama nyatakan. God here and I'll be lifted high. Right here and I'll be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. Katakan, God here and I'll be lifted high. Right here and I'll be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours. Sing God here and now, God here and I'll be lifted high. Right here and I'll be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. Mari sambil angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi katakan, God here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. So here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Satu kali lagi nyatakan, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Katakan, right here and now, right here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. Katakan, forever. Satu kali lagi katakan, God here and now, God here and now, be lifted high. Yes, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, so I am yours, forever yours. I am yours forever. Satu kali lagi katakan, I am yours forever yours. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Namanya Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang dahsyat sambil sorakan haleluya. Haleluya. Kau layak ditinggikan Tuhan, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terus lawat kami Tuhan dalam pujian penyembahan kami malam hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk kami boleh berikan lebih lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang siap mari sama-sama kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Lebih lagi berikan tepuk tangan sambil sorakan haleluya. Sebaik kita yang percaya Tuhan kita lah yang dahsyat bisa lambaikan tangan kita Bapak Saudara. Haleluya. Bapak Saudara di rumah bisa ketik di kolom komen katakan Tuhan Yesus kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama yang percaya bisa berikan tepuk tangan satu kali lagi buat Tuhan kita. Sambil sorakan haleluya. Mari saja kita semua untuk kita boleh nyanyikan pujian ini Bapak Saudara. Bersama-sama katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Bersama-sama nyatakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Lebih lagi sambil berikan tepuk tangan katakan, sebab Tuhan maha besar. Amin. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Kau yang percaya sama-sama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yang percaya sama-sama katakan Yesus dahsyat. Katakan Yesus kita berkuasa. Bersama-sama nyatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari siapa engkau yang percaya, bersama-sama katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara. Amin, katakan, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara. Sambil angkat tangan kita sama-sama katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Bersama-sama yuk kita sama-sama katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat dari segala. Katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Yang percaya sambil berikan tepuk tangan katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sambil angkat tanganmu katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Lebih lagi yang percaya katakan, dahsyat, dahsyat. Sambil hentakkan kaki kita sama-sama katakan, dahsyat, dahsyat.
hancurkan musuh. Sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, amin Bapak Saudara. Sama-sama yang percaya, kita mau sama-sama nyatakan Tuhan kita Allah yang dahsyat. 1, 2, 3. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Sekali lagi, Tuhan kita Allah yang dahsyat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sambil sorakan haleluya. Ya, kami boleh sama-sama percaya Tuhan, Kau Allah yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Ada yang percaya katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sambil angkat kedua tanganmu katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersama-sama yang percaya katakan, great is our God. Terus berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Setiap engkau yang percaya, bersama-sama nyatakan. Kami rindukan kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu. Amin. Katakan, mujizat dinyatakan. Kita mau sama-sama katakan. Great is. Mari biar musik naikkan pujian ini. Sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Biar Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Mari saja kita semua sambil angkat tangan kita. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Mari katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti Satu kali lagi bersama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Bersama. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersama-sama nyatakan. Great is. Satu kali lagi. Great is our God. Berikan tepuk tangan sorak-sorai
Tuhan kita. Haleluya. Kau berkuasa Tuhan atas segala-galanya, atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu atas setiap kami. Biar saat kami boleh menaikkan pujian Tuhan, iman kami boleh percaya dan bersepakat Engkau lebih besar dari segala masalah kami Tuhan. Engkau lebih besar Tuhan dari segala apapun proses yang Tuhan boleh kerjakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh terus hidup karena kami percaya akan Engkau. Biar kami boleh terus hidup Tuhan dengan iman yang terus percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dengan segenap hatimu nyatakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Di setiap kami yang percaya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Di setiap kami yang percaya, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Di janji kami Tuhan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan setiap engkau yang percaya sama-sama katakan, aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan mari lebih lagi nyatakan, aku punya Tuhan yang sangat besar,
terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang, ya Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percayakan Engkau Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dan sama-sama setiap engkau yang percaya nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Satu kali lagi katakan. Aku punya yang besar, yang telah berjanji menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang terima kemenangan Tuhan sama-sama. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kasih tepuk tangan satu kali lagi buat Tuhan kita. Lebih lagi sambil sorakan haleluya. Biar kami boleh terima kemenangan dari Tuhan kami yang besar. Namanya Tuhan Yesus yang bertata atas pujian penyembahan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini siap kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk kami boleh lebih lagi diperlengkapi Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap engkau yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya terus berdoa bahwa Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dan kesehatan selalu ada dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian dan penyertaan Tuhan sempurna. Mari kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya roh hikmat dan roh wahyu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan judul dari sharing saya hari ini, planted atau ditanam. Nah saudaraku, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia ini adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Alkitab ini dengan jelas mengatakan orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kita bisa bayangkan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bayangan di dalam pemikiran kita, otak kita adalah bicara soal kehidupan. Artinya pohon ini akan hidup. Pohon ini akan hidup karena dekat dengan air, dekat dengan aliran air. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu juga berbicara tentang kedalaman. Tentang kedalaman. Jadi rupanya firman Tuhan yang disukai dan direnungkan oleh seseorang, di mana orang itu menyukai firman dan merenungkan itu siang dan malam, itu akan membawanya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya orang ini akan memiliki kedalaman dengan Tuhan, memiliki visi kehidupan yang kuat atas dirinya. Nah, ini penting saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita perlu kedalaman dengan Tuhan. Sudah hidup yang kita hadapi sehari-hari memang kelihatannya begitu-begitu aja. Tetapi sebenarnya bahwa kita perlu kedalaman dengan Tuhan menghadapi kehidupan yang seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu kapan bahwa yang namanya badai, yang namanya persoalan, yang namanya tantangan itu akan muncul. Kita inginkan atau tidak, dan saya yakin kita semua tidak menginginkan itu. Tetapi ketika itu datang, maka itu tiba-tiba. Dan biasanya kalau kita tidak memiliki kedalaman dengan Tuhan, tidak seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini bicara soal kedalaman, bicara soal visi kehidupan yang kuat. Jadi orang yang suka merenungkan firman Tuhan dan menyukai firman Tuhan, itu memiliki visi kehidupan yang sangat kuat. Kalau saya boleh katakan bahwa ini seperti ekspansi ke dalam. Saudara, terkadang ekspansi tidak selalu melebar. Saya ulangi, terkadang ekspansi tidak selalu melebar, namun ke dalam. Nah, ketika ayat ini berbicara tentang orang yang menyukai firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam, itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu bicara soal kedalaman atau ekspansi ke dalam. Jadi saya berkata terkadang ekspansi tidak selalu melebar, namun ke dalam. Tidak selalu melakukan banyak hal. Kalau melebar itu bisa banyak hal, tetapi melakukan yang terpenting. Nah, dalam hidup ini saudaraku, banyak orang yang gagal fokus ketika menghadapi persoalan dalam hidup ini. Mereka seperti ingin mencoba melawan persoalan, mencoba menghadapinya dengan melakukan banyak hal. Tetapi sebenarnya yang terpenting adalah kita melakukan hal yang terpenting. Dan yang terpenting itu adalah ekspansi ke dalam, supaya kita memiliki visi kehidupan yang kuat ketika menghadapi banyak masalah. Nah saudaraku, planted atau ditanam itu mempunyai tujuan. Kalau Anda lihat pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, atau ditanam, pohon yang ditanam, itu berbicara tentang hal apa sebenarnya?
Yaitu ketika pohon itu ditanam semakin dalam, maka pohon itu akan semakin kuat. Sehingga dia bisa menghadapi berbagai musim kehidupan. Jadi pohon yang ditanam itu tentu punya tujuan. Tujuannya pohon itu bisa menghadapi berbagai musim. Anda perhatikan aja di rumah Anda masing-masing, kalau rumah Anda dekat dengan tanaman atau pohon yang sudah bertahun-tahun. Dan saudara perhatikan di situ bahwa semakin akarnya dalam, semakin kuat. Maka walaupun musim boleh berganti-ganti, pohon itu tetap ada. Dan pohon itu bisa menghadapi berbagai musim kehidupan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika planted atau pohon itu ditanam, maka pohon itu mendapatkan nutrisi. Pohon itu mendapatkan sari yang menyehatkan untuk pertumbuhan pohon itu sendiri. Demikian juga dengan setiap kita. Ketika kita merenungkan firman siang dan malam, dan ketika kita menyukai firman itu, maka ada nutrisi rohani, ada sari makanan rohani yang terus menyehatkan dan membawa kita bertumbuh. Nah, itu yang akan membawa kehidupan kita siap untuk menghadapi berbagai musim kehidupan. Karena kita memiliki visi kehidupan yang kuat. Nah, saudaraku, dengarkan apa yang saya katakan, bahwa setiap kita yang ada di dalam Tuhan ini didesain oleh Tuhan untuk tetap kuat menghadapi berbagai musim kehidupan. Saya ulangi lagi, setiap kita yang ada di dalam Tuhan ini didesain untuk tetap kuat menghadapi berbagai musim kehidupan. Saudaraku, pohon yang ditanam di tepi aliran air akan menghasilkan buah pada musimnya, dikatakan demikian. Akan menghasilkan buah pada musimnya. Coba garis bawahi, menghasilkan buah pada musimnya. Apa artinya? Dengarkan ini saudaraku. Ada waktu di mana pohon itu belum berbuah. Karena dikatakan buah itu dihubungkan dengan pada musimnya. Jadi ada musim berbuah. Jadi ada musim yang belum berbuah. Belum saatnya berbuah. Jadi ada waktu di mana pohon tersebut belum berbuah. Tetapi bukan berarti pohon tersebut tidak berbuah. Karena belum musimnya. Nah, kalau sampai belum musimnya dan pohon itu belum berbuah, inilah musim di mana proses di dalam pohon itu sedang berjalan. Supaya pohon itu sehat dan menghasilkan buah yang lebat untuk waktu yang lama. Saya ulangi lagi. Di Alkitab dikatakan pohon yang ditanam di tepi aliran air itu akan menghasilkan buah pada musimnya. Jadi pada musimnya. Berarti ada waktu di mana pohon itu belum berbuah karena belum musimnya. Nah, kalau itu terjadi, itulah pohon itu sedang masuk di mana proses di dalam sedang berjalan. Nutri makanan atau sari makanan itu sedang bekerja di dalam, dan kemudian untuk sebuah buah yang lebat nantinya dalam waktu yang lama. Jadi mungkin kalau Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari, Pak, saya ini sudah menyukai firman Tuhan, saya sudah merenungkan firman Tuhan. Kata Alkitab itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tapi kok belum mengeluarkan buah, Pak. Ingat, ayat ini berkata bahwa pohon yang ditanam di tepi aliran air itu akan menghasilkan buah pada musimnya. Ada kata musimnya di situ. Berarti kalau belum berbuah bukan berarti tidak berbuah, tapi artinya karena belum musimnya, dan itu masih musim proses di mana di dalam sedang berjalan, di dalam kehidupan kita secara rohani, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu untuk buah yang lebat dalam waktu yang lama. Saudaraku, berbicara tentang berbuah ini menarik. Berbuah itu seringkali banyak orang, bagaimana hidup saya diberkati, saya berhasil, saya punya usaha ini, saya punya uang yang banyak, dan saya bisa punya pengaruh yang besar, dan macam-macam. Hanya sekedar sampai di situ saja. Saudaraku, berbuah itu lebih dari sekedar tentang keberhasilan secara pribadi. Saudara, memang kita berhasil secara pribadi bisa dikatakan itu, tetapi bukan sekedar itu saja. Jadi artinya berbuah itu lebih dari sekedar tentang keberhasilan secara pribadi saja, tetapi itu berbicara tentang living beyond yourself,
Itu bicara tentang kehidupan yang melebihi, melewati diri sendiri, tidak ego. Jadi kalau Anda diberkati Tuhan, kalau hidupmu berbuah secara pribadi, maka itu hanya bagian daripada perjalanan. Tapi ujungnya adalah Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang disebut living beyond yourself. Jadi hidup melebihi diri sendiri, lebih daripada memikirkan diri sendiri. Tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih daripada diri sendiri. Nah, itu yang disebut dengan berbuah. Nah, saudaraku, kalau Anda menyukai firman Tuhan dan Anda merenungkan firman Tuhan, Alkitab berkata, Anda digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, dan menghasilkan buah pada musimnya. Anda punya visi kehidupan, dan Anda akan mengeluarkan buah pada musimnya. Ingat, saya tadi berkata, kalau Anda belum berbuah, pohon itu belum berbuah, bukan berarti dia tidak berbuah. Selama dia di tepi aliran air, itu berarti ada satu proses yang sedang dikerjakan di dalam pohon itu untuk buah yang lebih banyak, yang lebat, dan dalam waktu yang lama. Dan berbuah itu bukan berbicara tentang keberhasilan pribadi kita saja, tetapi living beyond yourself. Jadi bagaimana hidup Anda memiliki dampak dan menjadi berkat, bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, dalam kesempatan ini, saya ingin sampaikan ada 3 hal yang penting dari ditanam itu, planted itu, yang ditulis di dalam Mazmur ini. Ada 3 hal yang penting dari ditanam atau planted di tepi aliran air. Yang pertama, saudaraku, saya mau sampaikan bahwa visi kehidupan. Jadi digambarkan pohon yang ditanam di tepi aliran air itu seperti pohon yang memiliki kehidupan. Ya, memiliki kedalaman, memiliki visi kehidupan. Jadi visi kehidupan itu lebih kuat dari semua tantangan. Sama seperti pohon itu, ketika ditanam di tepi aliran air, dalam kedalaman yang luar biasa, dan kemudian dia digambarkan seperti memiliki visi kehidupan kalau dalam kehidupan manusia, maka dia akan lebih kuat dari tantangan-tantangan yang akan dihadapinya. Semua tantangan, lebih kuat dari semua tantangan. Nah, saudaraku, kalau kita kembali melihat kata buah tadi, buah tidak muncul dengan sendirinya. Buah tidak muncul dengan sendirinya, tetapi adanya kehidupan di dalam pohon itu. Jadi karena adanya kehidupan di dalam pohon itu, maka pohon itu mengeluarkan buah. Nah, visi kehidupan yang di dalam kitalah yang sangat memungkinkan buah itu muncul. Jadi saya ulangi lagi, buah tidak muncul dengan sendirinya, tetapi adanya kehidupan di dalam pohon itu. Nah, sama, visi kehidupan yang di dalam kitalah yang sangat memungkinkan buah itu muncul. Jadi tidak mungkin buah itu akan muncul tanpa visi kehidupan. Jadi itu sebabnya betapa pentingnya merenungkan firman dan menyukai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Karena itu akan membawa kita masuk dalam tingkat kedalaman. Kita akan ekspansi ke dalam, kita memiliki visi kehidupan. Dan ketika kita memiliki visi kehidupan, disitulah buah akan muncul. Buah akan nampak, sama seperti buah tidak akan mungkin muncul tanpa adanya kehidupan di dalam pohon itu. Sama, kita bisa hidup seperti kita hari ini, tapi sesungguhnya kita mati dalam menjalankan kehidupan. Karena kita tidak memiliki visi kehidupan. Nah, visi kehidupan itu lebih kuat dari semua tantangan yang ada. Nah, visi kehidupan itu adalah gambaran dari apa yang kita lihat dalam benak kita yang dihasilkan dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan tadi. Saya ulangi, visi kehidupan itu adalah gambaran dari apa yang kita lihat dalam benak kita yang dihasilkan dari kebenaran firman Tuhan yang kita sukai dan yang kita renungkan tadi. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan dan menyukai firman Tuhan siang dan malam, merenungkannya, maka akan muncul visi kehidupan. Firman itu akan membawa kita masuk lebih dalam sehingga kita bisa menemukan visi kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi visi kehidupan itu akan muncul. Itu gambaran yang kita lihat dalam benak kita ketika kita menyukai firman Tuhan dan merenungkan itu. Nah, saudaraku, itu yang seringkali kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita.
Dan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi fisik kehidupan yang kita terima dari firman Tuhan, yang terus bekerja dalam hidup kita, itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda bertanya, Pak, itu kan baru ada di benak kita. Ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Apakah itu bisa menjadi realita? Menjadi kenyataan bahwa apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan itu, fisik kehidupan itu bisa menjadi nyata? Bisa. Nah, itu bisa. Memang untuk bisa menjadi realita dari di benak kita, menjadi realita, itu dibutuhkan yang namanya kedewasaan. Kedewasaan. Kematangan. Jadi, kedewasaanlah yang membawa kita menempatkan diri di mana Tuhan mau kita berada. Jadi kita akhirnya dibawa ke tempat di mana Tuhan ingin kita berada. Yaitu visinya itu tadi, yang diberikan kepada kita, visi kehidupan. Jadi kedewasaan. Nah saudaraku, saya kasih gambaran ketika Yusuf masih muda, usia 17 tahun, dia menerima visi dari Tuhan. Bahwa dia akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah saudaraku, visi itu dipegang oleh Yusuf dengan kuat, dengan matang. Sekalipun dia harus menghadapi tantangan yang luar biasa dari saudara-saudaranya dan dari orang-orang lain pada waktu itu. Bahkan dia dijual, dimasukkan sumur, difitnah dan sebagainya. Nah pada saat itu terjadi, pada saat proses itu terjadi, kelihatannya Yusuf itu lemah. Mereka yang menfitnah, mereka yang masukkan dalam sumur, dan yang macam-macam, itu kelihatannya lebih kuat daripada Yusuf. Yusuf kelihatannya lemah, karena dia menghadapi situasi yang sulit dan dia diposisikan seperti itu, bahkan dijual dan sebagainya. Jadi seperti kondisinya lemah. Sebaliknya, lawannya, orang-orang yang membenci dia, tantangan-tantangan itu lebih kuat rasanya. Tetapi ingat saudaraku, setelah 20 tahun kemudian, kemudian Yusuf menjadi pemimpin atas Mesir, nomor 2 setelah Fir'aun. Ini saudara-saudaranya datang kepada Yusuf di istana, sangat ketakutan karena rasa bersalah. Karena saudara-saudaranya pernah menjual, pernah memasukkan ke sumur, pernah membuat Yusuf menderita pada saat itu. Nah, ketika itu terjadi, keadaannya dibalik. Kita lihat, Yusuf lebih kuat daripada saudara-saudaranya. 20 tahun sebelumnya, saudara-saudaranya lebih kuat. Yusuf yang punya visi, kelihatannya lemah sekali. Tetapi 20 tahun kemudian, Yusuf menjadi kuat. Dan saudara-saudaranya menjadi lemah. Karena saudara-saudaranya minta pertolongan ketika kelaparan datang. Kita lihat bersama-sama di dalam Kejadian 50 ayat 19 dan 20 dikatakan demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, kepada saudara-saudaranya yang datang kepada Yusuf waktu itu, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudaraku, ini peristiwa menarik sekali. Kalau seandainya saya jadi Yusuf waktu itu, mungkin saya akan membalas dendam. Dulu 20 tahun yang lalu, kamu buat aku menderita. Sekarang gantian, aku sudah berkuasa, kamu minta tolong, kamu takut, aku akan gencet kamu. Mungkin seperti itu. Tapi tidak, justru Yusuf berkata demikian. Bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan reaksi Yusuf di sini. Bahwa Yusuf dewasa banget. Dewasa banget. Jadi untuk menjadikan visi yang ada di benak dan kemudian menjadi realita, itu dibutuhkan yang namanya kedewasaan atau kematangan. Jadi ternyata Tuhan tidak hanya membawa Yusuf di puncak visi kehidupannya, tetapi juga mempersiapkan Yusuf untuk menghadapi dan menghandle hal-hal yang besar ketika berada di puncak visi kehidupannya itu. Yaitu dia bisa handle semua, ada kesempatan untuk balas dendam. Saat di puncak justru dia mengambil langkah yang matang, yang sangat-sangat bijaksana. Itulah hal yang lahir dari kedewasaannya. Jadi saudaraku, kalau kita melihat hari-hari ini fenomena yang sangat menarik. Banyak orang yang justru di puncak visi kehidupannya, mereka lengah, mereka terjatuh.
Dulu pada waktu belum apa-apa, mereka eksis bagus sekali. Tapi ketika berada di puncak visi kehidupannya, mereka lengah dan jatuh. Tapi Yusuf tidak. Rupanya Tuhan tidak hanya membawa Yusuf di puncak visi kehidupannya, tetapi juga mempersiapkan Yusuf untuk menghadapi dan menghandle hal-hal yang besar ketika berada di puncak visi kehidupannya. Jadi Yusuf sangat matang. Jadi saya berkata, orang yang memiliki visi kehidupan itu lebih kuat dari semua tantangan yang dihadapinya. Dan bahkan visi kehidupan itu terus akan membawa orang itu semakin matang. Dan yang kedua yang saya bagikan kepada saudara dari Mazmur ini, bahwa saya temukan ternyata kita ini bukan orang yang satu dimensi. Apa maksudnya, Pak? Saudara, dalam kehidupan ini kita ini tidak lepas yang namanya perjuangan untuk menghadapi berbagai keadaan dan situasi tantangan yang ada. Dan ketika kita menghadapi situasi yang macam-macam itu, perasaan kita, emosi kita dibawa larut ke sana dan berkecamuk. Kadang-kadang kita bisa marah, kita bisa putus asa, kita bisa mengalami kegentaran, ketakutan dan sebagainya. Tetapi orang yang memiliki visi kehidupan itu akan sekalipun dibawa kepada suasana yang seperti itu, tetapi kita diberikan kemampuan untuk bisa mengendalikan semua perasaan emosi kita seturut dengan kehendaknya. Karena apa? Karena semua itu mempersiapkan kita untuk hal-hal yang besar di dalam diri kita dan bahkan melalui kita. Jadi visi kehidupan itu mesti naik. Dan sekalipun dalam menghadapi tantangan itu, perjuangan itu ada banyak yang melibatkan emosi perasaan kita. Tapi di saat menghadapi situasi seperti itu, ketika Anda memiliki visi kehidupan, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk menghandle perasaan emosi yang berkecamuk itu. Dan tetap Anda bisa kendalikan seturut dengan kehendak Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, bukankah ketika pohon itu ditanam begitu dalam, lalu dia harus menghadapi berbagai musim kehidupan, musim dingin mungkin, musim panas, musim gugur, musim semi, tetap aja pohon itu eksis. Artinya dia bisa menghandle semuanya itu. Dan tetap nanti berganti musim, pohon itu tetap ada. Berganti musim berikutnya, pohon itu tetap ada. Jadi saudaraku, semua tantangan, semua kesulitan, tekanan yang selalu harus kita hadapi, itu menunjukkan bahwa kita bukanlah orang satu dimensi. Artinya kita disiapkan untuk berbagai-bagai musim kehidupan kita. Untuk kita hadapi. Musim apapun. Kalau saya boleh gambarkan musim panas, musim dingin, musim gugur, musim apapun, kemarau, dan musim macam-macam musim. Kita harus eksis menghadapinya. Seperti pohon itu, saudara. Pohon yang di depan rumah saya itu, saya perhatikan, sudah melewati berbagai-bagai musim. Dan pohon itu tetap ada. Nah, saya berkata kepada saudara, Anda itu adalah manusia, saya juga manusia, rupanya bukan hanya untuk satu dimensi, tetapi berbagai-bagai dimensi. Itu sebabnya orang yang menyukai firman Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan akan kuat, karena dia tahu betul bahwa dia bukan hanya manusia satu dimensi, tapi manusia yang dipersiapkan untuk menghadapi lebih daripada satu musim, dua musim dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, ketika saya mempelajari Mazmur ini, rupanya terbersit dalam diri saya kata tertanam, ditanam, planted, tertanam. Jadi artinya ternyata tertanam itu atau ditanam itu adalah kekuatan yang besar. Memiliki kekuatan yang besar. Ada dua peristiwa besar dalam kehidupan kita. Yang mana hal tersebut kita menanamkan diri kita dengan serius dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah ketika kita mengalami kelahiran baru. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita dilahirkan baru, ada ikatan janji antara kita dengan Tuhan. Ada ikatan janji antara kita dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Ingat saudara, pada waktu kita pertama mengalami kelahiran baru, kita akan selalu berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Aku mau setia sampai kapanpun. Aku mau tetap menjadi murid-Mu. Aku mau tetap menjadi anak-Mu sampai kapanpun. Walaupun menghadapi situasi apapun, imanku tidak akan goyah. Aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Saudara, ketika kita lahir baru, kita terikat dalam satu ikatan janji dengan Tuhan untuk mengikut Tuhan dengan setia. Itu peristiwa yang pertama dalam kehidupan ini.
Lalu yang kedua, saudaraku, yang saya anggap penting adalah ketika kita masuk dalam pernikahan. Sama, ketika kita ketemu dengan pasangan kita, yang dari Tuhan tentunya, dan kemudian kita masuk dalam pernikahan, diberkati di gereja dengan berkat pernikahan yang kudus. Di situ kita mengucapkan janji pernikahan. Dan janji itu dikatakan hanya maut yang dapat memisahkan. Janji itu kita berikan kepada Tuhan. Kita ungkapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan kita berkata bahwa sampai maut yang memisahkan. Nah, ada hal yang tertanam di situ. Pertama, ketika Anda lahir baru, Anda ditanam, Anda tertanam untuk menjadi pengikut Yesus. Untuk setia kepada Yesus sampai maut, sampai kita mati. Lalu ketika kita menikah, kita juga planted, kita ditanam. Kita tertanam dalam pernikahan itu. Hanya maut yang memisahkan, sampai maut memisahkan. Ada ikatan janji di situ. Nah, saya berkata begini, kenapa saya ungkapkan hal ini saudaraku? Kedua hal tersebut didasarkan atas firman Tuhan yang hidup atas setiap kita. Artinya begini, bila kita tertanam dengan kuat dan siap ditanam dengan kuat atas kedua hal tersebut, yaitu ketika kita lahir baru, kita mau menjadi pengikut Tuhan yang setia sampai kapanpun, dan dalam pernikahan kita mau juga sampai maut yang memisahkan, hanya sekali dan setia kepada pasangan kita, dan kita berjanji itu di hadapan Tuhan. Jadi bila kita tertanam dengan kuat atas kedua hal tersebut, tantangan sebesar dan sehebat apapun tidak akan mampu mengalahkan kita. Saya perhatikan, saudaraku, kalau iman kita kuat, lalu pernikahan kita kuat, yang bagi yang sudah menikah, kalau pernikahan kita kuat, maka tantangan apapun yang akan datang kepada kita mampu mengalahkan. Ingat saudaraku, kita didesain Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kata ditanam itu, tertanam itu bicara soal komitmen. Jadi ada dua peristiwa besar dalam hidup kita ketika kita lahir baru. Kalau kita berkata, Tuhan, aku mau tertanam menjadi pengikut-Mu, aku mau ditanam menjadi pengikut-Mu sampai kapanpun. Saudara, kalau Anda lakukan itu, badai sebesar apapun, tantangan sekuat apapun, tidak akan pernah mengalahkan hidup saudara. Dan demikian juga ketika dalam pernikahan saudara. Ketika Anda berkata, Tuhan, aku mau komitmen, aku mau ditanam, dan aku mau komitmen terhadap pernikahan sampai maut memisahkan. Jadi kedua hal ini, iman kita kepada Tuhan dan ikatan pernikahan kita yang kita hormati sampai maut memisahkan. Kalau kedua hal ini kita mau ditanam, tantangan sebesar apapun tidak akan menggoyahkan iman kita. Kita akan bisa menghadapinya dengan kemenangan. Nah saudaraku, jadi saya berdoa, renungan saya, share saya tentang planted ini akan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa Tuhan desain kita begitu luar biasa untuk menghadapi berbagai-bagai musim. Oleh sebab itu kita digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ketika kita menyukai firman itu dan merenungkan. Ada visi kehidupan yang kuat, lebih kuat dari semua tantangan yang ada. Dan kita menjadi manusia yang bukan hanya satu dimensi kita hadapi, berbagai-bagai musim kita hadapi bersama dengan Tuhan. Dan kita juga memiliki komitmen tertanam yang kuat dengan Tuhan maupun juga dengan pernikahan kita. Dan kalau sampai kedua hal ini kita tertanam betul, maka saudaraku, tantangan sebesar apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan iman kita. Kita percaya Tuhan terus akan menyertai kita dan memberkati kita semua. Mari kita akan tunduk kepala. Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan hari ini biarkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dikuatkan, diteguhkan, diingatkan kembali betapa kami penting mencintai firman-Mu dan merenungkan firman-Mu supaya kami memiliki kedalaman dengan Engkau, visi kehidupan kami semakin kuat. Terima kasih Bapa, kami percaya berbagai musim yang kami hadapi tidak akan pernah mengalahkan iman dan percaya kami. Berkati setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, sebanyak kita yang berkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini bisa lambaikan kita bersaudara. Puji nama Tuhan, satu kali lagi kita mau sama-sama berdoa sebelum kita akan memberi persembahan terbaik buat Tuhan kita Bapak Saudara malam hari ini. Mari saja kita semua untuk kita boleh berdoa. Bapak kami ucap syukur Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh ditaburkan atas setiap kehidupan kami, hati kami Tuhan.
Biar sungguh-sungguh Tuhan kami boleh hidup menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mengambil bagian kami untuk kami boleh memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Pakai Tuhan setiap tangan-tangan yang boleh memberi Tuhan malam hari ini. Biar sungguh-sungguh Tuhan kami boleh memberikan dengan penuh sukacita. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat Tuhan terus melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk kami boleh memberi, yang siap mari bersama-sama kita katakan. Amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Mari siap kita yang sudah memberi, saya ajak kita semua sambil bangkit berdiri katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, and all will see how great, and all will see how great is our God, and all will see how great, and all will see how great is our God. Mari sama-sama kita akan satukan hati, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami masih bisa beribadah ya Bapak. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dan Kau sungguh baik ya Tuhan. Kau yang teramat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Bapak kami materaikan Tuhan setiap firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini ya Tuhan. Kami materaikan dengan kuasa dari anak domba. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan yang memerdekakan setiap daripada kami, yang melepaskan setiap daripada kami, yang membebaskan setiap daripada kami Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan yang terus menuntun setiap daripada kami Tuhan. Sungguh Tuhan kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Tuntun setiap daripada kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Untuk kami boleh berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengenal-Mu lebih lagi ya Bapa. Oh, sungguh baik ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan. Yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang berkati hamba-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Kau yang berkati Tuhan. Berkati pelayanannya, keluarganya Tuhan. Semuanya Kau berkati ya Tuhan. Bahkan kami berdoa juga ya Tuhan. Untuk setiap pemimpin kami Tuhan. Untuk gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko, beserta 4 wakilnya Tuhan. Buat gembala rayon kami Pak Samuel Gunawan Tuhan. Buat gembala kami Pak Agustinus Tuhan di tempat ini dan wakilnya Pak Budianto. Tuhan Kau berkati mereka ya Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik untuk mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kota kami Jakarta ya Tuhan. Tuhan Kau yang berkati ya Tuhan. Kami lepaskan berkat yang terbaik untuk kota kami Jakarta ya Tuhan. Kami lepaskan shalom-Mu Tuhan atas kota kami Jakarta. Bahkan atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu yang melimpah itu terus turun melimpah Tuhan atas bangsa kami, atas kota kami Jakarta ya Tuhan. Biar Kau yang pulihkan ya Tuhan, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, pulihkan kota kami Jakarta ini ya Tuhan. Sungguh kami rindu ya Tuhan, biar pemulihan itu boleh terjadi ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Kau baik ya Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu.
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya berkat anugerah kasih karunia Allah yang selalu saya percaya, berkat-Mu selalu berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Selalu berlimpah-limpah, selalu cukup, bahkan berlimpah. Berkat yang sama, berkat yang seperti itu tercurah atas kita semua. Atas rumah tangga kita, atas kesehatan kita, bahkan atas pekerjaan, bisnis, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini. Semuanya ada dalam berkat perlindungan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.